Sajak pertemuan mahasiswa oleh W.S. Rendra. Mentari terbit pagi ini, mencium kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di tengah hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina. Ada yang bersenjata, ada yang terluka. Ada yang duduk, ada yang diduduki. Ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan orang-orang kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan berlata juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat untuk pembebasan ataukah menjadi alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan terbit, malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok, dan rembulan akan bertanya. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam bermimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari, matahari akan terbit kembali. Sementara hari baru menjelma, pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai, menjadi ombak di samudera. Di bawah matahari ini, kita bertanya, ada yang menangis, ada yang menderang. Ada yang habis, ada yang memutus. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Jakarta, 1 Desember 1977. Potret pembangunan dalam puisi. Perkenalkan, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, periode 2021-2022. Memang terlihat sepele, namun hal itu yang menjaga keutuhan, yang mampu memberi solusi sebelum masalah. Kata Maha pada gelar mahasiswa menyimpan tanggung jawab besar di dalamnya. Mahasiswa bukanlah kutu buku yang tidak kenal dengan lingkungan di sekitarnya. Menjadi mahasiswa bukan hanya mengejar IPK berbentuk huruf dan angka yang menjadi simbol bahwa mereka bisa. Menyandang gelar siswa yang maha juga bukan hanya bicara perkara mengejar gelar sarjana, apalagi hanya untuk meraih pekerjaan yang bisa membuat kaya. Bukan, sejatinya mahasiswa lebih dari itu. Mahasiswa merupakan agent of change,
sang pembawa perubahan. Merekalah yang menjadi pelaku social control, sang pengendali tatanan sosial kehidupan. Mereka pula yang bertindak sebagai moral force atau pembentuk moral. Dan merekalah iron stock yang akan meneruskan estafet perjuangan demi mewujudkan cita-cita bangsa. Di sudut ruangan, tersisa kertas usang dengan coretan, dan kami tetap menatap layar yang memuat dunia. Tak henti memikirkan diksi hingga padu, dan menjadi sebuah mahakarya yang dahayu. Tak hanya satu, namun 4, dan bukan hanya sebatas kawan. Di sini, kami meraki dengan jiwa weharima dan merajut cerita menyuguhi tawa. Biro Kewirausahaan BEM FPS UNJ adalah biro yang bergerak untuk mencari sumber dana tambahan serta lahan kerjasama bagi kepengurusan dan seluruh kegiatan BEM FPS UNJ, dan bergerak secara dinamis untuk mengambil setiap peluang yang ada untuk bisa menggerakkan pendanaan BEM FPS UNJ. Kata untuk kita. Berita terbaru terbit lagi pagi ini. Siapakah ia yang terjaga di balik bilik kamar kerjanya? Tidak tahu. Layarnya lah yang menjadi saksi berkumpulnya mereka bersama Aksara. 3 yang di sana itu serbaguna, membelah dirinya jadi 5. Menunggu warta yang dipoles sedikit cerita, menyelamatkan media dengan alat seadanya. Jika Bung Karno meminta 10 pemuda untuk mengguncang dunia, maka aku hanya akan meminta 3 pemuda untuk mengguncang jagat maya. Di ujung sana, banyak pemuda dan pemudi yang berdatangan, berharap melihat perkembangan pada dirinya. Kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih baik dalam diri kita muncul ketika hidup terlihat sangat menantang. Teruslah berkembang dan berprestasi. 4 pemimpin tangguh siap menemanimu. Seniora bersamamu. Tidak terlihat bukan berarti tidak penting. Menjaga dan merangkul agar tidak ada yang hilang, bahkan pergi. Memang terlihat sepele, namun hal itu yang menjaga keutuhan. Yang mampu memberi solusi sebelum masalah datang, dan harus menjawab sebelum pertanyaan datang. Sang pemberi semangat dikala semangat tidak terlihat, yang mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Mencoba memberikan yang terbaik apapun yang mereka bisa. Tak perlu harus sempurna, karena apapun yang membuat berbeda, itu yang menjadikannya sempurna. Panjang umur perjuangan. Wahai Sang Maha dari siswa, kau terlihat bangga dengan jabatan mahasiswamu. Kuingatkan kau, kawan, tidak semua orang bisa seberuntung dirimu. Menduduki bangku perkuliahan, Sekolahmu, uang kuliahmu, makan minummu, pakaian barumu, orang tua berkata sanggup membayarnya. Walau mendapat seperak pun, harus bercucuran keringat dan air mata. Jaga pengorbanan orang tuamu, kawan. Andaikan matamu telah terbuka, hati telah bisa merasa. Mari berjuang bersama kami, menjulurkan tangan untuk mereka yang kehilangan harapan, tetapi
semangat menggapai mimpi. Diadaptasi dari sajak karya Zainuddin Ali. Dalam keteraturan, pasti ada benih kekacauan. Tidak ada yang kebal dari nafsu dan kebutuhan. Demokrasi merangkul semua golongan, bisa berakhir menyatu ataupun berantakan. Hidup tidak mungkin selalu ideal. Kesetaraan hanyalah mitos. Kebebasan hanyalah ilusi. Kebohongan adalah sesuatu yang nyata di depan mata. Jangan pesimis, jangan apatis. Sekecil apapun harapannya, tetap harus diperjuangkan. Lilin-lilin perjuangan harus terus dijaga. Jangan sampai hilang, tak berbekas, tanpa makna. Pada dasarnya, saat ini kita sedang berkembang, dan kita tidak pernah tahu batas potensi yang ada dalam diri kita. Jangan menyerah. Hal yang paling memalukan bukanlah ketika kamu jatuh, tapi ketika kamu tidak mau bangkit lagi setelah kamu menerima kegagalan. Ingat, untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada usahamu, lebih besar dari ketakutan yang kamu miliki. Kalau kamu terus berpikir dan tak melakukan apa-apa, kamu hanya akan tertinggal jauh. Bagaimana mungkin bisa untuk bergerak maju kalau kamu hanya terus menyesali masa lalu? Tidak peduli seberapa banyak kamu gagal, kunci dari kesuksesan adalah seberapa besar tekad kamu untuk berhasil. Dan jika kamu gagal, itu adalah kesempatan untuk kamu berjuang lebih keras, untuk belajar lebih banyak. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari kesalahanmu itu. BEM Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2021 memiliki anggota sebanyak 43 orang dan dikepalai oleh Rizky Dewanto dari Pendidikan Bahasa Mandarin 2018. Tentu saja, Rizky dibantu oleh kawan-kawannya mulai dari wakil, sekretaris, bendahara, 2 kepala biro, 6 kepala departemen, dan juga staf dalam biro dan departemen tersebut. 2 biro dan 6 departemen tersebut adalah Biro Kesekretariatan, Biro Kewirausahaan, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Seniora, Departemen Kaderisasi, Departemen Adkesma, Departemen Pendidikan, dan Departemen Sosial Politik. Pada tahun ini, BEM FBS UNJ mempunyai nama kabinet Nirbaya Gardapati yang diambil dari bahasa Sanskerta dengan memiliki logo singa. Info lanjut terkait BEM FBS UNJ dapat diperoleh melalui sosial media kami, Instagram, Twitter, dan TikTok @BEMFBSUNJ, serta email unj.bemfbs@gmail.com. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.